Saya Nur Afika Rizky Amalia, Prodi IKT 5A, NIM 2019080020, yang akan mempresentasikan proposal yang berjudul Nilai-nilai Islam yang terkandung dalam surat Al-Anfal ayat 17 dengan pendekatan hermeneutika double movement. Latar belakang. Untuk mengambil makna atau nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran tidak dapat dilihat dari ayatnya saja, namun harus mengetahui asbabun nuzul diturunkannya ayat dan sosiohistoris dari peristiwa tersebut agar mendapatkan pemahaman dan analisis ayat yang sesuai dengan konteksnya. Konteks sosiohistoris Al-Quran baik pada masa pra-Islam maupun periode awal tidak bisa dikesampingkan. Untuk mendapatkan pemahaman yang dimiliki, maka harus mengetahui bagaimana kehidupan Nabi SAW di Mekah maupun Madinah, ekonomi, politik, adat, serta nilai-nilai yang berlaku. Dalam proposal ini akan mengkaji surat Al-Anfal ayat 17 untuk mengambil nilai-nilai yang terkandung di dalam ayat tersebut dan mengambil nilai moral yang dapat menjadi pelajaran hidup manusia. Surat Al-Anfal ayat 17 ini bertepatan dengan Perang Badar. Mengetahui nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Anfal ayat 17 ini perlu menafsirkan ayat tersebut dengan melihat asbabun nuzul dan sosiohistoris ayat tersebut. Rumusan masalah yaitu bagaimana asbabun nuzul dan sosiohistoris surat Al-Anfal ayat 17. Yang kedua, apa pesan moral yang dapat diambil dari surat Al-Anfal ayat 17? Di sini penulis menemukan judul proposal yang terkait ada beberapa jurnal dan skripsi untuk menjadi pendukung dan perbandingan peneliti. Kerangka teorinya teori hermeneutika double movement, yaitu dengan memahami Al-Quran dari diturunkan kemudian kembali lagi ke masa kini. Dengan menggunakan metode hermeneutika ini, maka dituntut mengambilkan teks yang akan ditafsirkan dengan situasi yang dulu ke situasi masa sekarang. Asbabun nuzulnya, surat ini diturunkan pada saat Perang Badar. Terus nilai-nilai yang terkandung surat Al-Anfal ayat 17 ini dilihat dari konteks sosiohistoris perang atau perlawanan yang diperbolehkan jika dalam keadaan darurat. Adanya tekanan, pendiskriminasian, dan menyebabkan ketersiksaan. Bahkan untuk membela hak asasi manusia diperbolehkan. Setiap perbuatan manusia dilihat oleh Allah. Akan ada campur tangan Allah di setiap perbuatan manusia. Pelajaran yang dapat diambil dari ayat ini, sebagai seorang muslim harus selalu berserah diri kepada Allah. Sebagai manusia harus bersikap tawakal, ikhtiar, lalu biarkan Allah yang menentukan takdir. Karena Allah dapat melakukan hal yang mustahil yang tidak terpikirkan oleh otak manusia, seperti Perang Badar yang dapat dimenangkan oleh kaum muslim. Jenis penelitian bersifat keperpustakaan. Pendekatan penelitian ini umumnya data bersifat deskriptif, analisis sebuah penelitian setelah memaparkan dan melaporkan suatu keadaan, objek, gejala, kebiasaan, perilaku tertentu, kemudian dianalisis secara tajam. Sumber data dari Al-Quran, dari buku-buku, dari kitab-kitab Al-Quran. Teknik pengumpulan datanya itu dengan menganalisis
buku-buku, kitab hadis dan kitab-kitab Al-Quran. Mungkin cukup sekian.